Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sasa Zerlinda Azaria, Program Studi Teknologi Aquaculture kelas B, NRP 562042132118. Pada video kali ini, ada dua poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu pengelolaan budidaya ikan untuk menunjang kesehatan ikan. Kemudian poin yang kedua, pengendalian pemerintah pada sarana dan proses budidaya ikan sebagai bagian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan budidaya ikan untuk menunjang kesehatan ikan. Yang pertama ada pengelolaan air. Bagaimana cara mengelola air? Yang pertama, apabila ada cemaran pada air yang masuk, maka kita perlu melakukan treatment pada air tersebut. Kemudian, perlu pemantauan rutin. Kemudian, perbaikan kualitas air sesuai dengan kebutuhan. Contoh perbaikan kualitas air yaitu perbaikan pada suhu pada budidaya udang dengan cara mengatur ketinggian air, menghidupkan kincir, dan menumbuhkan plankton. Kemudian pengaplikasian probiotik. Mengapa perlu dilakukan pengaplikasian probiotik? Karena probiotik dapat menjaga kesehatan udang. Probiotik adalah bakteri menguntungkan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan menguraikan sampah organik di kolam yang berasal dari sisa pakan, sisa molting, dan sampah organik lainnya yang dapat menyebabkan blooming fitoplankton. Pemilihan benih ikan. Yang pertama, benih ikan harus bermutu. Benih ikan yang bermutu dapat diperoleh di hatchery yang sudah bersertifikat CPIB. Kemudian, benih ikan haruslah sehat. Benih ikan dapat dikatakan sehat apabila benih tersebut sudah diuji penyakitnya di lab dan dinyatakan tidak terinfeksi oleh penyakit. Pengelolaan pakan. Yang pertama yaitu bermutu. Pakan yang digunakan harus sudah terdaftar di KKP dan harus sudah teregistrasi. Kemudian yang kedua, pakan yang digunakan haruslah baik. Pakan dikatakan baik apabila pakan tersebut tidak kadaluarsa, sehingga kita perlu mengecek kapan pakan tersebut kadaluarsa. Kemudian pengangkutan dan penyimpanan pakan harus sesuai dengan aturan. Pakan harus disimpan di atas palet agar pakan tersebut tidak lembab. Kemudian pakan tidak menyentuh dinding agar tidak berjamur dan tidak kontak langsung. Penggunaan obat ikan. Yang pertama, obat ikan harus sudah terdaftar. Nomor registrasi obat ikan harus asli. Kemudian, penggunaan obat keras seperti antibiotik, vaksin ikan, dan lainnya harus menggunakan resep dari dokter hewan. Yang pertama adalah persyaratan air. Air yang digunakan harus bersumber dari air yang tidak tercemar. Kemudian air tersebut harus diuji ke lab guna untuk menguji logam berat pada air tersebut. Apabila ada resiko, maka air harus terlebih dahulu dilakukan treatment sebelum ditransfer ke petakan tambak tersebut. Yang kedua, benih. Benih didapat melalui produsen benih. Produsen benih adalah pembudidaya. Kemudian benih tersebut dibawa ke lab untuk diuji benih tersebut terbebas dari penyakit atau tidak. Kemudian, unit budidaya tersebut harus memiliki sertifikat CPIB. Yang ketiga adalah pakan. Produsen pakan harus mendaftarkan merek pakan tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, pakan dibawa ke lab untuk diuji kandungan proksimatnya. Kemudian, bahan baku dari pakan tersebut harus diuji kandungan logam berat. Setelah dilakukan pengujian, maka tim penilai akan rapat untuk menilai pakan tersebut. Kemudian, tim penilai akan menerbitkan nomor pendaftaran pakan apabila pakan tersebut sudah memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah dilakukan sertifikasi CPPIB atau cara pembuatan pakan ikan yang baik. Kemudian obat ikan. Produsen obat ikan harus mendaftarkan merek obat tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian obat tersebut akan diuji efikasi dan kandungannya di dalam lab. Setelah itu akan dilakukan rapat komisi obat ikan dan yang terakhir adalah penerbitan nomor pendaftaran obat ikan yang sesuai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang terakhir, tim uji teknis akan menilai pembudidaya untuk sertifikasi CBIB. Tim uji teknis akan menilai dan menguji residu pada lahan dan air budidaya di lokasi tersebut. Apabila air dan lahan budidaya di lokasi tersebut sudah memenuhi syarat, maka tim uji teknis akan memberikan sertifikat, yaitu sertifikat CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya hingga akhir. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.